setiap istilah yang ada diawali dengan kata bio itu berarti ada unsur pemanfaatan organisme hidup. Jadi di sini bioremediasi diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi lingkungan dengan memanfaatkan organisme hidup yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau menghentikan pergerakan ya, atau menahan, atau justru yang memang punya kemampuan untuk menghancurkan material kontaminasi ya. Nah, jadi kalau dari pengertian ini, maka tujuan utama dari bioremediasi itu adalah bukan pada upaya membuang ya. Jadi bioremediasi umumnya dilakukan pasti langsung di lokasi yang mengalami kontaminasi sehingga tidak ada unsur pembuangan. Nah, tapi yang bisa dilakukan oleh organisme yang menjadi agensi remediasi adalah dia dapat menyebabkan proses detoksifikasi. Detoksifikasi itu maksudnya adalah proses di mana material kontaminasi itu tidak bisa bergerak atau justru dihancurkan. Jadi seperti kalau yang sedang diet mungkin pernah mendengar istilah detox ya, jadi penghancuran racun-racun. Nah, itu adalah maksudnya sama seperti itu. Sedangkan ada juga organisme yang tidak memiliki kemampuan menghancurkan, tapi dia memiliki kemampuan untuk mengubah atau mengkonversi. Jadi material kontaminasi itu diubah dari yang tadinya beracun menjadi tidak lagi beracun bagi lingkungan. Nah, tipe polusi apa saja yang kemudian menjadi target atau yang bisa ditangani menggunakan teknologi bioremediasi? Yang pertama adalah polusi air ya. Jadi karena kita memanfaatkan agensi remediasi, organisme hidup yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan remediasi, maka otomatis jenis polusi yang bisa dilakukan adalah jenis polusi di mana si agensia itu bisa tumbuh dan bisa hidup ya. Yang pertama itu adalah polusi air. Nah, seperti yang kita tahu, air itu banyak sekali relate dengan aktivitas manusia apapun itu, termasuk bidang pertanian, industri, pertambangan dan yang lain-lain ya. Sehingga ada banyak sekali sumber ya, sumber limbah yang biasanya menjadi penyebab tercemarnya air ya. Jadi misalnya seperti ini, seperti industri pertanian, perkebunan besar ataupun perkebunan biasa misalnya, ataupun pertanaman lokal ya, atau pertanaman umum. Kemudian mulai dari limbah, kemudian dari keracunan fosfat atau eutrofikasi, kemudian bisa dari tumpahan minyak atau dari limbah radioaktif misalnya seperti dari PLTU, PLTN, marine plastik ya, jadi plastik-plastik yang tergenang di air, sampah ya, kemudian air buangan dari aquaculture itu juga menjadi polusi bagi air ya. Kemudian juga aktivitas-aktivitas atmosfer yang kemudian menyebabkan adanya sedimentasi di aliran air atau di perairan. Kenapa? Kita harus menggunakan teknologi remediasi, bioremediasi ya. Kenapa harus bioremediasi? Kenapa enggak teknik remediasi yang lain ya? Nah, jadi ini adalah gambaran perbandingan antara bioremediasi ya dengan teknik remediasi yang lain ya, yang bukan bioremediasi. Jadi bioremediasi adalah salah satu dari teknik remediasi, sedangkan teknik remediasi itu masih ada yang sifatnya seperti pembuangan, kemudian penyerapan gas dari tanah sampai chemical decomposition atau dekomposisi kimia. Nah, itu juga termasuk ke dalam teknik remediasi. Nah, jika dilihat dari beberapa aspek dari tabel ini ya, kita bisa lihat ada beberapa perbedaan nilai ya yang kita bisa lihat di sini dari sejumlah aspek ini, di mana bioremediasi itu pertama lebih unggul untuk mendekomposisi atau melakukan pembersihan terhadap kontaminasi dari minyak
dan senyawa yang menguap atau senyawa volatil ya. Sedangkan ya ini minyak dan senyawa volatil. Sedangkan teknik remediasi yang lain ada yang bisa di kedua-duanya, ada malah yang bisa 3, seperti misalnya di bagian teknik excavate. Excavate ini adalah teknik di mana lokasi yang mengalami kontaminasi, bagian yang terkontaminasinya akan dipindahkan atau diangkat menggunakan mesin atau alat berat ya, kemudian dipindahkan ke lokasi lain untuk diproses di lokasi yang bukan lokasi aslinya. Nah, kemudian bioremediasi juga dikenal karena efek sampingnya terhadap lingkungan yang sangat rendah ya. Jadi dia lebih eco-friendly, jelas. Karena apa? Karena kita tidak ada memberikan masukan kimia, kita hanya memberikan organisme hidup, sehingga otomatis resiko residu yang berbahaya itu relatif lebih kecil kalau menggunakan bioremediasi ya. Sedangkan kalau yang lain-lain ya, teknik remediasi yang lain, kenapa kemudian tidak eco-friendly? Pertama adalah karena hampir sebagian besar teknik selain bioremediasi itu menyebabkan gangguan fisik terhadap tanah ya, terhadap lokasi yang terkontaminasi secara besar-besaran, sehingga bisa mengganggu aktivitas ataupun kondisi asli dari si lingkungan ataupun lokasi tersebut. Nah, itu yang kemudian menyebabkan teknik-teknik remediasi yang bukan bioremediasi itu kurang ramah lingkungan. Selain itu, bioremediasi juga dikenal lebih hemat ya. Jadi biaya pelaksanaannya lebih kecil, lebih terjangkau. Sistem bioflok ini adalah sistem yang memanfaatkan mikroorganisme baik, yaitu bakteri-bakteri baik untuk mengolah kembali ya sisa-sisa makanan untuk membentuk menjadi flok-flok atau sumber-sumber makanan ikan. Flok-flok tersebut dimakan menjadi bahan makanan, sehingga kalau di dalam kolam bioflok ini kami mengenal ada puasa pakan. Jadi bisa kita puasakan, misalnya ya pagi kita nggak kasih makan, kemudian sore kita kasih makan. Keuntungannya tentunya pakan menjadi sangat irit, karena pada saat kita nggak kasih pakan, ikan tetap akan memakan dari flok-flok yang terbentuk. Namun demikian, kalau kita lihat keuntungan dari flok itu cukup besar, kita harus tahu bahwa makin banyak flok ini ya berbahaya juga bagi ikan. Kenapa? Karena ini makhluk hidup ya, mikroorganisme ini ya, membutuhkan oksigen juga. Sehingga kalau flok itu terlalu banyak akan mengakibatkan tarik-tarikan udara di dalam kolam tersebut antara ikan dengan flok tersebut ya. Sehingga apa? Nanti tingkat DO atau tingkat kandungan udara di dalam kolam tersebut akan menyusut. Teknologi bioflok lebih tepat dikatakan sebagai sistem budidaya terintegrasi, karena terjadi simbiosis antara mikroorganisme dan ikan sebagai komoditas utama budidaya. Fungsi dari mikroorganisme tersebut ialah memanfaatkan limbah yang terdapat di kolam tempat ikan hidup. Bioflok didominasi oleh bakteri probiotik dan jamur. Sebuah sistem bioflok dapat dikatakan berhasil jika terdapat gumpalan kecil yang melayang-layang di kolam budidaya. Apa sih bedanya antara ikan yang berasal dari kolam bioflok dengan ikan yang berasal dari kolam yang biasa? Sebetulnya ikannya sama. Bedanya adalah menurut kami yang dihasilkan dari kolam bioflok itu daging dari ikan lebih tebal, agak gendut gitu dibandingkan dengan kolam yang lainnya. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi, ikan nila yang ada di dalam kolam bioflok mendapatkan makanan dari flok-flok yang dihasilkan oleh proses mikroorganisme yang ada di dalam kolam tersebut. Pakan itu lebih hemat. Yang kedua, air itu lebih hemat juga karena dalam setahun itu tidak pernah ganti, itu bisa. Terus biasanya kolam itu kalau pengolahan airnya kurang bagus itu berbau. Tapi kalau dengan sistem bioflok yang baik itu
tidak ada bau sama sekali. Dengan budidaya teknis konven kayak di kolam tanah itu memang beda. Karena kalau di konvensional itu di nila itu tebar padatnya hanya 30 ekor per kubiknya. Tapi kalau di bioflok itu bisa nyampe 100 per kubiknya. Sistem bioflok itu dia lebih mengolah sisa pakan dan kotoran dari nila sendiri itu dirubah menjadi makanan untuk nila. Tapi makanan ini hanya sifatnya untuk camilan, bukan sebagai pengganti pelet. Kalau untuk prosesnya itu ikan makan pelet, itu ada yang termakan, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu dia diurai oleh bakteri, namanya bakteri Bacillus. Pemberian bakteri itu lewat pakan. Jadi pakan itu saya fermentasi dulu, nanti kalau sudah 24 jam proses fermentasinya, baru saya kasihkan ke ikan. Dan untuk air itu saya lebih hemat, karena dalam setahun saya tidak pernah ganti air. Berarti itu sudah menghemat air, menghemat pakan. FCR saya hanya 0,6. Sedangkan di kolam tanah atau kincir itu biasanya bisa nyampe 1,3, 1,6. FCR itu rasio pakan yang dimakan ikan dengan bobot ikan saat panen. Jadi tadi saya bilang FCR 0,6, berarti saya memberikan pakan 600 gram itu menghasilkan bobot ikan 1 kilo. Yang perlu kita perhatikan di dalam sistem bioflok, yang pertama adalah pH air. pH air yang standar adalah 7 tentunya. Kemudian DO-nya, karena kita belum mempunyai DO meter, kita bisa melihat dari bagaimana air itu kayak menggelegak lah gitu ya, seperti ini. Karena kita menggunakan udara, maka aerator itu merupakan kuncinya. Jantungnya di dalam budidaya bioflok adalah aerator. Nah, sehingga yang menjadi perhatian kita di dalam aerator, yang pertama kondisi selang-selang ya. Jangan sampai kita lemnya terkelupas menyebabkan udara terbuang, sayang ya. Itu akan menyebabkan suplai udara ke kolam itu menjadi berkurang karena banyak yang bolong-bolong atau terkelupas. Nah, kemudian aeratornya harus berfungsi selama 24 jam tentunya.